Assalamualaikum, balik lagi bersama Oksigen UKM PPD. Langsung saja bahas soalnya. Di sini ditemukan pasien laki-laki usia 73 tahun mengeluh bicara pelos sejak pagi hari setelah bangun tidur. Keluhan ini menghilang dalam waktu 5 jam dan pasien merupakan penderita hipertensi dan diabetes melitus sejak lama. Dari pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 80/100, nadi 82 kali per menit, respirasi 18 kali per menit. Pemeriksaan neurologi dalam batas normal. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah, jawaban untuk soal ini adalah transient ischemic attack. Nah, mengapa jawaban transient ischemic attack? Mari kita analisis soalnya bersama-sama. Nah, pada soal ini kita temukan kata kunci, yaitu merupakan keluhan utama. Keluhan utama pada soal ini adalah 73 tahun mengeluh bicara pelok. Lalu pasien merupakan penderita hipertensi dan diabetes melitus sejak lama. Pemeriksaan fisik pun ditemukan tekanan darah 80/100 mm heksagram, nadi 82 kali per menit. Nah, jika kita hanya melihat dari keluhan tersebut, mungkin kita bisa masukkan ke dalam dari kumpulan gejala dari stroke ya. Yes banget, bicara pelo, terus dia juga pastinya ada faktor risiko, yaitu biasanya dari hipertensi atau DM ya sejak lama. Lalu pada stroke juga itu tekanan darah itu pasti meningkat. Kenapa? Karena yaitu stroke kan disebabkan oleh sumbatan sehingga otak sendiri membutuhkan suplai darah yang lebih, makanya tekanan darah meningkat. Nah, namun kenapa jawabannya transient ischemic attack? Mari kita analisis lebih dalam lagi. Nah, di sini ada keterangan keluhan ini menghilang dalam waktu 5 jam. Lalu pemeriksaan neurologi ditemukan dalam batas normal. Nah, apa sih transient ischemic attack? Sebelum kita membahas TIA atau transient ischemic attack, mari kita bahas dulu tentang stroke. Nah, kita lihat di sini, stroke adalah suatu kumpulan sindroma, yaitu terjadinya disfungsi pada otak. Kenapa sih bisa terjadi disfungsi pada otak? Nah, biasanya itu disebabkan karena adanya gangguan vaskular atau peredaran darah otak secara non-traumatik. Di intinya, si stroke ini dapat terjadi itu karena adanya sumbatan. Karena ada sumbatan tadi yang bisa disebabkan bisa oleh trombus, bisa oleh emboli, atau bahkan bisa terjadi karena adanya pecah pembuluh darah di otak, sehingga suplai darah itu seharusnya masuk ke si sel otak, itu dia seotaknya kurang mendapatkan nutrisi oksigen dari darah, sehingga akhirnya otaknya menjadi mati. Nah, itulah terjadi disfungsi cerebral. Nah, biasanya stroke ini dia terjadi secara mendadak. Jika kita analogikan seperti selang, tiba-tiba selangnya itu ada batu kita masukkan. Nah, si batu tersebut itu menghambat si aliran dari selang tersebut. Tiba-tiba kekat aja gitu, si alirannya putus gitu. Nah, itu sama terjadi pada stroke. Aliran darah itu tidak masuk ke sel sehingga selnya bisa menjadi mati. Karena si sel otaknya itu rusak sehingga dapat menimbulkan defisit neurologis lebih dari 24 jam. Dan komplikasi terakhir itu dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya stroke sendiri sebenarnya ada klasifikasinya. Ada yang iskemik dan ada hemorrhagic atau pendarahan. Iskemik itu biasanya disebabkan oleh trombosis ya. Trombosis yang terjadi misalkan di pembuluh darahnya sudah ada plaknya pecah, mungkin karena hipertensi, tekanan darah yang terlalu kuat gitu, sehingga memecahkan jadi ruptur plak, sehingga nanti trombosis masuk dan akhirnya menyumbat trombosis tersebut biasanya ke pembuluh darah yang bisa di pembuluh darah arteri atau pembuluh darah yang lebih kecil, tergantung kenanya di mana, atau juga bahkan bisa dari emboli ya. Jadi dari emboli, mungkin bisa dari emboli paru ya, itu yang nantinya akan menyumbat ke pembuluh darah yang masuk ke otak, sehingga selnya bisa menjadi mati. Karena si sel otaknya itu rusak sehingga dapat menimbulkan defisit neurologis lebih dari 24 jam. Dan komplikasi terakhir itu dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya stroke sendiri sebenarnya ada klasifikasinya. Ada yang iskemik dan ada hemorrhagic atau pendarahan. Iskemik itu biasanya disebabkan oleh trombosis ya. Trombosis yang terjadi misalkan di pembuluh darahnya sudah ada plaknya pecah, mungkin karena hipertensi, tekanan darah yang terlalu kuat gitu, sehingga memecahkan
jadi ruptur plak sehingga nanti trombosis masuk dan akhirnya menyumbat trombosis tersebut biasanya ke pembuluh darah yang bisa di pembuluh darah arteri atau pembuluh darah yang lebih kecil, tergantung kenanya di mana, atau juga bahkan bisa dari emboli ya. Jadi dari emboli, mungkin bisa dari emboli paru ya, itu yang nantinya akan menyumbat ke pembuluh darah yang masuk ke otak. Lalu juga ada stroke pendarahan, biasanya disebabkan oleh adanya pendarahan intracerebral atau bisa juga adanya pendarahan subarachnoid. Stroke hemorragik ini dia terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah. Jadi terjadi aneurisma, pecah pembuluh darah sehingga menyebabkan aliran darahnya kurang tersuplai dengan baik dan menyebabkan stroke. Nah, manifestasi klinis dari stroke saya ketahui dari FAST. Apa itu FAST? Yaitu adalah facial movement, arm movement, speech, dan test all3. Oke, kita lihat facial movement. Nah, apa sih facial movement? Jadi biasanya gampangnya itu kita ngelihat pasien itu stroke itu khas. Jadi dari ketika dia datang itu dengan kondisi bibirnya mencong ke salah satu sisi, lidahnya pun tertarik ke satu sisi atau terjadi deviasi, itu khas banget pada stroke. Itu biasanya sebelah wajah. Lalu arm movement biasanya dia ada keluhan lemah badan sebagian, itu paling khas banget di stroke. Lemah badan sebagian. Lalu speech, nah speech di sini dalam artian dia bicaranya menjadi pelok atau dia bicaranya menjadi kacau melantur ya caranya. Dan tes all3 ini jadi perhitungan kekuatan motorik setiap ekstremitasnya itu 3 biasanya, atau bahkan bisa lebih buruk, ada kelumpuhan ya. Nah, bagaimana sih membedakan antara stroke iskemik dan hemoragik? Kita bisa nilai dari ya, stroke hemoragik sendiri itu khas ada penurunan kesadaran, muntah hebat, dan tekanan darahnya pasti lebih besar daripada iskemik. Nah, kita lanjut ke bahas tentang TIA. Balik lagi ke tentang TIA ya. Nah, transient ischemic attack merupakan suatu keadaan defisit teknologi vokal yang timbul karena iskemik otak, tapi jadi si TIA ini tuh merupakan suatu gejala stroke, cuman dia itu hanya sepintas dan dia itu menghilang lagi dalam waktu tidak kurang dari 24 jam. Ini merupakan satu serangan stroke, atau misalkan orang awam itu sering disebut itu stroke ringan ya. Sebenarnya stroke itu berat gitu, cuman yang dimaksud stroke ringan itu daripada iskemik. Nah, kita lanjut ke bahas tentang TIA. Balik lagi ke tentang TIA ya. Nah, transient ischemic attack merupakan suatu keadaan defisit teknologi vokal yang timbul karena iskemik otak, tapi jadi si TIA ini tuh merupakan suatu gejala stroke, cuman dia itu hanya sepintas dan dia itu menghilang lagi dalam waktu tidak kurang dari 24 jam. Ini merupakan satu serangan stroke, atau misalkan orang awam itu sering disebut itu stroke ringan ya. Sebenarnya stroke itu berat gitu, cuman yang dimaksud stroke ringan itu adalah TIA ini. Jadi dia itu kasarnya si selangnya itu udah mampet. Jadi si sel-selnya itu udah mulai iskemik. Dalam artian iskemik itu dia udah kayak lemas banget ya, udah mulai lemas banget, tapi tiba-tiba suplai darahnya bagus lagi. Jadi sehingga si sel-selnya itu kembali lagi, belum, jadi nggak jadi mati gitu, jadinya hidup lagi. Oke, jadi si stroke itu sendiri ada klasifikasinya nih. Pertama dari TIA ya. TIA tadi itu dia sudah iskemik namun balik lagi ke normal. Lalu ada lagi RIND atau Reversible Ischemic Neurological Deficit. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak TIA, cuman bedanya RIND ini dia terjadi lebih dari 24 jam. Namun tidak sampai 3 hari. Jadi dia dalam waktu 1 sampai 2 hari itu bisa balik lagi. Lalu ada stroke in evolution. Nah, stroke in evolution ini merupakan si stroke ini yang bersifat progresif. Jadi misalkan dari bicaranya pelo tiba-tiba langsung lemah badan sebagian, motoriknya dari dia 3 misalkan ya, dia bisa melawan gravitasi sampai benar-benar dia lemas banget, udah nggak bisa digerakin lagi. Dan emang ini merupakan karakteristik dari stroke. Jadi semakin lama sumbatannya semakin tidak dipecah atau tidak di ya sumbatannya tidak semakin dipecah atau aliran darahnya tidak semakin baik, maka semakin banyak sel yang rusak. Itulah progresivitas dari stroke. Dan yang terakhir adalah complete, di mana selnya benar-benar mati. Oke, paling gitu aja pembahasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.